kita adalah dikandung oleh ibu kita ya dari 9 bulan hingga kita sampai dilahirkan, itu juga kita minum ibadah air susu ibu, dan itulah darah yang masuk itu energi ibu, sehingga ibu kadang itu punya energi doa yang luar biasa. Maka mari kita ajarkan diri kita sampai anak kita, jangan sampai anak kita itu durhaka dengan orang tua kita. Itu sangat penting sekali. Maka teman-teman silakan. Profesor, selamat datang Profesor. Luar biasa. Langsung ya. Selamat datang Prof. Langsung jungkir balik itu ya. Kita harus jadi orang-orang yang selalu ingat jasa kedua orang tua kita. Sehebat apapun kita itu karena perjuangan orang tua kita. Maka sesungguhnya kita itu sesungguhnya kita pun begitu. Kita, anak-anak kita itu akan kembali kepada kita. Kalau kita jadi anak yang baik sama anak-anak kita, dulu kita baik sama orang tua kita, anak pun akan kembali baik sama kita. Maka di sini kadang kita mungkin merasa capek ya, cari nafkah, capek kerja, rumah anak, mungkin ibu-ibu yang luar biasa supernya itu semuanya adalah ibu-ibu. Itu kita harus ikhlaskan. Kadang anak bisa saja membuat kekecewaan kepada anaknya, kepada orang tuanya, ya kan? Mungkin tidak sesuai dengan keinginannya dan sebagainya, kita akan kecewa. Padahal tidak. Insya Allah anak-anak kita yang pertama perlu kita pahami, kita tanamkan pada anak-anak kita, maka satu, cinta terhadap anak kita itu yang harus kita besarkan. Kadang kita di antara kita coba kita rasakan, atau mungkin apakah ada di antara kita anak-anak kita itu yang sudah memberikan jaminan kepada kita ketika kita meninggal nanti anak-anak kita akan mendoakan kita? Tidak ada, ya kan? Tidak ada. Kadang kita ajarin anak-anak kita untuk bertauhid kepada Allah, mengenal Rasul, ibadah, tapi belum tentu nanti anak-anak kita akan ingat kepada kita. Maka kita semuanya sebagai orang tua yang perlu kita tanamkan adalah bagaimana rasa cinta anak kita itu ada dalam diri kita. Ya dengan apa? Dengan cara kita itu memberikan yang terbaik anak-anak kita. Jadi pendidikan buat anak-anak kita itu bukan menjadi beban buat kita. Pendidikan adalah kepada anak kita adalah kewajiban seorang tua. Meskipun itu biaya besar, tapi ternyata kadang kita kok alhamdulillah sampai dan kita bisa mendidik anak kita bisa menyekolahkan anak kita. Dan jangan sampai kita mengatakan bahwa itu kita berat memberikan pendidikan biaya pendidikan pada orang tua, pada anak-anak kita, padahal itu adalah rezeki mereka. Jadi apa yang kita dapatkan teman-teman semuanya, apa yang kita dapatkan dari rezeki kita sesungguhnya itu adalah juga rezeki keluarga kita. Kalau kita punya anak, mungkin Allah juga akan menambahkan rezekinya. Kalau mungkin kita punya anak satu, rezekinya satu. Kalau kita punya anak dua, insya Allah juga rezekinya akan dua, dan sebagainya. Dan semuanya seperti itu. Termasuk teman-teman semuanya yang mungkin sudah menikah yang sebagai bapak, ini rezeki kita itu jangan anggap bahwa itu rezeki kita semua. Itu juga ada rezeki istri kita, rezeki anak kita, rezeki suami kita dan sebagainya. Sehingga termasuk mungkin orang tua kita dan sebagainya. Nah disinilah intinya dalam kita mencari rezeki itu kita nggak boleh egois bahwa ini semuanya usaha saya. Betul. Kadang hebatnya kita itu bisa saja karena keluarga kita, doa kita dari orang tua kita, dari anak-anak kita yang kita nggak pernah tahu, mungkin dari suami kita, dari istri kita, itu seperti itu. Jadi kita nggak boleh kadang durhani kita bisa cari rezeki terus kita seenaknya ibarat iya merasa sendiri ini kan uang saya dan sebagainya. Bisa. Itu mungkin bisa saja rezeki dari keluarga kita. Maka untuk itu kita harus saling menyadari semua rezeki dan sebagainya semuanya yang mengatur Allah, dan kita itu bagaimanakah kita harus bisa membelanjakan rezeki itu sesuai dengan yang diajarkan oleh Rasulullah. Satu, yang pertama bagaimana setelah kita itu mendapatkan rezeki yang halal, kita juga harus bisa membelanjakan rezeki itu juga yang halal, termasuk makanan. Nah ini yang luar biasa teman-teman, yang perlu kita perhatikan sebenarnya adalah yang perlu kita hati-hati itu makanan yang masuk kepada diri kita dan anak-anak kita.
itu yang sangat berpengaruh pada diri kita termasuk anak-anak kita. Saya rasa kita tidak bisa 100% mungkin halal ya, meskipun kita kerja mungkin berangkat halal ya, berangkat pagi pulang, tapi kadang mungkin hal-hal prosesnya ada korupsi itu pasti ada ya, mungkin korupsi waktu ya teman-teman, kadang tidak full kerjanya, atau mungkin kita ngambil yang tidak sesuai ya, bisa saja karena kita tidak perlu tahu ada hal-hal subhat dan sebagainya. Maka untuk membersihkan itu betul seperti tadi, kita mungkin syukuran sama teman-teman atau kita sedekah ya, itu salah satu untuk membersihkan harta kita yang kadang di situ itu ada harta-harta apa ya, anak yatim, fakir miskin, atau orang lain yang sebenarnya tidak ya kita. Mungkin kadang kita akan selalu merasa kurang terus. Hari ini mungkin ya kita bayarnya gajinya sekian ya, tetap dalam kehidupan kita karena apa ya, kebutuhan itu kan sesuai dengan pendapatan kita. Dulu saat kita mungkin teman-teman belum P3K, gajinya masih segitu ya, segitu mungkin rezekinya apa, kebutuhannya segitu. Tapi ketika kita ternyata sudah naik bayarannya, juga rezekinya apa ya, kebutuhan juga naik. Karena biasanya bayaran itu juga gaya hidup kita juga akan naik juga. Yang dulu mungkin nggak pengen sepeda motor, pengen sepeda motor, sudah pengen sepeda motor, pengen dari rumah ya, pengen mobil dan sebagainya. Dan pengen bojo mana gitu, pengen dari bojone kita aja pengen dari bojone lah, kan gue cantik apa, insya Allah termasuk Mas Alta, insya Allah nanti rezekinya ketika Mas Alta nikah nanti juga rezekinya akan tambah dengan istrinya. Kita juga seperti itu. Jadi mari kita sama-sama ya. Yang pertama adalah dalam kita berkeluarga, dalam kita apa ya, intinya dalam keluarga di sini kita pahami bareng bahwa rezeki kita itu bukan rezeki kita sendiri, tapi sebenarnya rezeki kita ya juga rezeki keluarga kita orang lain dan sebagainya yang memang perlu kita harus keluarkan berapa persen semampu kita, minimal berapa berarti ya. Kalau zakat cuma perhitungannya 2,5 itu hitungannya ketika kita gajian apa ketika 1 tahun sekali. Nah ini padahal seharusnya itu 2,5-nya setiap kita mendapatkan, bukan apa setahun karena kita akan merasa emreng ketika kita itu setiap apa ya, sepiring ada 2,5-nya berapa. Coba kalau kita hitung, kalau 3 juta 2,5-nya berapa? 95. Kita genapkan 100.000 lah ya, 100.000 bolehkah kita berikan kepada orang tua? Bahkan lebih utamanya malah saudara kita dulu, orang terdekat kita, kakak kita, bojone gue beda. Nah, iya orang terdekat dulu. Kadang kita lihat ya suka gitu ya. Jadi intinya kita ambil dulu 2,5-nya ya. Bocah lah. Yang kedua adalah mata kuliah orang kumlot kita, terus apa yang ibaratnya amal ibadah yang di situ mengalir ketika kita sudah tidak ada. Salah satunya adalah apa? Amal lemah. Amal jariah itu Bismillah. ada ya, kalau itu ibaratnya satu ilmu yang bermanfaat ya, yang itu adalah anak soleh, yang ketiga adalah amal jariah itu maksudnya apa? Mungkin ke masjid, jalan, terus mungkin air ya, air yang mengalir terus, sumur dan sebagainya. Nah, ketika ada kesempatan itulah kita harus bisa masuk. Contoh yaitu ada perbaikan jalan lah, hubungan segera. Selama jalan itu dipakai, meskipun kita itu mungkin 10.000 apa, tapi kita kan dapat pahala terus. Yang kedua, masjid ya kan dipakai untuk ibadah. Selama masjid itu untuk ibadah, kita akan dapat pahalanya. Nah, dan yang lainnya yang mungkin kadang kita bisa membantu orang, tapi mengalir terus. Nah, saya masih ingat itu dulu ada cerita itu, ada orang itu apa ya, nggak punya listrik ya. Orang itu kan nggak punya listrik, apa ya, bahan dia listrik itu nurut sama orang. Ketika orangnya mungkin itu yang punya sampai apa ya, nggak terasa gimana, soalnya kan mungkin ketika disalurkan malah apa ini bebannya naik dan sebagainya. Akhirnya orang itu
yang punya itu mencabutnya. Pas orang lain nyalon ternyata bayarnya akeh terus bagaimana? Akhirnya orang itu karena mungkin dia itu sakit hati, Allah nyalon bagaimana? Pas saat terdengar itu ada beberapa teman sih mas pada intinya untuk kenapa? Lampu listrik itu dan sampai akhirnya terjadi itu beli gaspar bareng-bareng. Nah ketika orang itu ternyata itu makin terus seumur hidup bahkan mungkin nanti sampai anak cucu dan sebagainya itu kan mengalir luar biasa. Nah ini kadang sepele tapi ternyata itu mengalir terus luar biasa. Nah, kita cari pahala yang memang itu mungkin mengalir terus ketika kita sudah meninggal tapi mengalir terus. Karena apa? Kita belum tahu jaminan kita itu ibadah kita itu sebagai jaminan kita di akhirat nanti. Bisa saja yang kecil itu saya mungkin 10.000, 20.000 mengalir terus ketika kita meninggal baru itu yang muncul di akhirat kita. Oh iya, ini kok ada pahala yang mengalir terus ternyata. Ini dari pahala kamu yang dulu infak di masjid, sekarang bangunannya masih dipakai. Atau mungkin ada infak-infak di situ ada wakaf-wakaf tanah, itu kesempatan buat kita. Wah, ada wakaf tanah dibuka ini semeter sekian kita mampunya berapa kita bisa ikut di sini selama tanah itu dipakai seumur hidup tanah itu dipakai mau kita mendapatkan pahala yang luar biasa. Intinya adalah ketika kita ikhlas, orang ikhlas saja teman-teman. Marilah maka kita di sini kita belajar bersama-sama menjalin keluarga yang sakinah mawaddah dalam keluarga kita. Nah intinya pertama adalah bagaimana kita bisa menjalin hubungan kita kepada anak-anak kita. Anak adalah kita adalah ini amal luar biasa buat kita semuanya. Orang niat banget. Jangan sampai menjadi beban buat kita, tapi itu adalah kewajiban kita mendidik anak ya sampai besar dan kita melakukan biaya berapapun karena itu kewajiban kita, jangan menjadikan satu beban. Mungkin ya sedikit obrolan lah buat kita semuanya, sharing buat kita semuanya, semoga bisa bermanfaat. Nanti kita lanjut bicara selanjutnya. Mungkin itu saja dari saya. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.